Saya lihat berjalan di depan beranda saya, mau tidak mau saya harus komentari. Saya mengomentari ajaran mereka sendiri yang salah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu kacau semuanya, nggak ada yang benar. Baik Ustadz siapa saja ngaco, Habib kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Sebelum kita lanjutkan, kita mohon maaf dulu kepada saudara kita yang di Kristen, bukan kita menistakan agama. Udin Bonga Duda Tua ini mengatakan bahwa Islam itu kacau, kiainya kacau, ustadznya kacau, para habaibnya kacau. Jadi Udin ini terlalu sibuk mengomentari kitab suci orang lain sehingga dia ini tidak memperhatikan kitab sucinya. Kalau kita bandingkan antara pemahaman Islam dengan pemahaman Kristen, mana yang lebih masuk akal? Contoh, dari jenis dosa saja. Di Islam, kita yang berbuat dosa, kita yang bermohon kepada Tuhan kita yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa kita ini dihapuskan, dan kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kita bermohon dengan sholat, berdoa kepada Allah, kita berzikir. Tapi kalau di dalam agama Kristen, mereka mengatakan Yesus ini disalibkan untuk menebus dosa manusia. Datang ke gereja seminggu sekali, yakin saja Yesus itu Tuhan, pasti masuk surga. Jadi dosanya orang Kristen itu sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan cara disalibkan. Pertanyaan kita, apakah Yesus itu ikhlas ketika disalibkan? Apakah Yesus pernah mengatakan bahwa dengan tersalibnya dia untuk menebus dosa manusia? Mana pemahamannya yang paling kacau? Agama Islam apa agama Kristen? Kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Ataupun ada ustadz yang mengaku kristolog. Ada Sani Munir, ada Taslim. Ngaco semuanya. Artinya cara berpikir dan pemahamannya itu bikin saya tertawa. Tetapi saya juga tidak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena yang ada di isi otaknya itu adalah kitab suci mereka, adalah ajaran mereka juga. Karena saya pernah mengalami hal yang sama. Udin Bonga Duda Tua ini mengatakan pemahaman para mantan pendeta dan ustadz membuat Udin ini tertawa, merasa lucu. Lalu bagaimana kalau orang Islam menertawakan pendeta ngasih penjelasan kepada orang Kristen atau jemaatnya tentang ketuhanan di dalam Kristen? Terus ditertawakan oleh orang Muslim. Bagaimana perasaan Udin ini? Bagaimana perasaan orang Kristen? Jadi kalau Udin ini mengatakan bahwa isi Al-Quran ini lucu-lucu, pemahaman para ustadz ini lucu-lucu, bagaimana dengan ayat di dalam Alkitab? Dikatakan di dalam Alkitab bahwa fungsi gunung ini untuk menahan goncangan gempa. Sedangkan di dalam Al-Quran, fungsi gunung ini untuk menstabilkan bumi. Kalau fungsi gunung ini untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Tapi buktinya survei mengatakan lebih sering terjadi gempa di pegunungan. Tapi dikatakan di dalam Al-Quran bahwa fungsi gunung ini untuk menstabilkan bumi. Ini adalah tiang bumi. Itu dibuktikan oleh sains bahwa Al-Quran itu benar. Kalau fungsi gunung ini untuk menstabilkan bumi. Karena langit dan bumi ini itu tidak ada tiangnya. Tapi dikatakan di dalam Alkitab bahwa langit ini punya tiang. Kita lanjutkan dulu. Karena saya dulu orang radikal, muslim radikal. Akhirnya saya tinggalkan. Sekarang saya menjadi orang Kristen. Masalahnya kan begitu. Makanya saya dukung Prabowo. Karena Prabowo tulus. 1 tahun yang lalu, Saifuddin Ibrahim ini mencaci maki Pak Prabowo. Dia mengatakan Pak Prabowo ini nggak punya ilmu. Pak Prabowo ini kadal gurun. Dia selalu mencaci maki Pak Prabowo. Tapi kenapa sekarang Saifuddin Ibrahim Bonga Duda Tua ini justru mendukung Pak Prabowo? Karena 1 bulan yang lalu, Pak Prabowo nelpon si Udin. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, si Udin ini bisa pulang dan nggak ditahan. Nggak ada lagi undang-undang penistaan agama. Itu dibebaskan. Saling mencaci agama itu dibebaskan oleh Pak Prabowo. Jadi karena inilah si Udin ini mendukung Pak Prabowo. Karena dia mengatakan setelah Pak Prabowo nanti jadi presiden,
1 hari setelah dilantik jadi presiden, Udin ini bisa pulang dan nggak ditahan. Jadi bisa kita perhatikan ya, bagaimana cara Pak Prabowo ini membangun Indonesia. Dia ini mau membuat kekacauan antara umat beragama. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu, orang Kristen nggak mendukung Pak Prabowo. Jadi harus ada menjilat-jilatnya dulu. Contoh ya, di zaman Pak Jokowi, ulama kalau berbicara sedikit saja tentang pemerintahan ditangkap. Ulama sedikit saja nyinggung agama Kristen ditangkap. Tapi kalau Kristen mencaci maki pemerintahan presiden dan mencaci maki agama Islam tidak ditangkap. Jadi antara Pak Jokowi dengan Prabowo ini 11-12. Kenapa Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden? Apakah karena kepintarannya, kecerdasannya? Setinggi apa kecerdasan si Gibran ini? Saya lagi ditangkap dulu. Masih zaman Soeharto waktu itu. Akhirnya juga saya masuk penjara. Gara-gara masuk Kristen. Lucu memang hidup saya ini. Disinilah kebohongan Saifuddin Ibrahim Bunga Duda Tua ini. Dia mengatakan di zaman Pak Soeharto, Saifuddin Ibrahim ini ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara karena Saifuddin Ibrahim ini masuk ke dalam agama Kristen. Saifuddin Ibrahim masuk ke dalam agama Kristen itu di tahun 2006. Dan orang yang pertama kali mengetahui Saifuddin Ibrahim ini menjadi orang murtad yaitu anaknya Saddam Hussein. Di zaman Pak Soeharto, kenapa Saifuddin Ibrahim ini ditangkap? Karena sebelum di Pondok Pesantren Al Zaitun, Saifuddin Ibrahim ini ngajar di Pondok Pesantren Darul Arkam. Di sini Saifuddin Ibrahim ini sudah terpapar NII KW9 yang dijalankan oleh Panji Gumilang. Dan Saifuddin Ibrahim ini sebagai tukang doktrin. Di sini bocor bahwa Saifuddin Ibrahim ini aliran NII. Saifuddin Ibrahim ini dipecat dan dijadikan DPO. Saifuddin Ibrahim meminta perlindungan kepada Pak Panji Gumilang. Sesampai di Pondok Pesantren Al Zaitun, Saifuddin Ibrahim pertamanya jadi satpam. Kemudian di sini Saifuddin Ibrahim dipengaruhi untuk masuk ke dalam agama Kristen, diiming-imingi dengan harta kekayaan. Jadi karena bebasnya orang Kristen masuk ke Pondok Pesantren Al Zaitun ini bisa mempengaruhi Saifuddin Ibrahim ini. Kemudian Saifuddin Ibrahim masuk ke dalam agama Kristen. Jadi murtadnya Saifuddin Ibrahim ini dari aliran sesat, yaitu dari aliran NII yang dijalankan oleh Pak Panji Gumilang. Sebenarnya yang membuat aliran NII ini bukan Pak Panji Gumilang. Pak Panji Gumilang ini Presiden NII, Negara Islam Indonesia. Makanya kalau aliran NII itu pemahamannya itu kacau semua. Karena bagi mereka semua agama itu sama. Sholat itu hanya masih prakteknya belum wajib. Puasa itu hanya masih prakteknya belum wajib. Dan bisa kita dengarkan bagaimana penjelasan Pak Panji Gumilang. Saifuddin Ibrahim semasih di Pondok Pesantren Darul Arkam itu nggak pernah sholat lagi, nggak pernah puasa lagi. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim mengatakan di zaman Pak Soeharto dia ini masuk Kristen kemudian ditangkap, itu kebohongan Saifuddin Ibrahim. Sebenarnya di sini Saifuddin Ibrahim ini keceplosan. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.